Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di dalam satu kitab, yaitu Syarhul Thalatsatil Usul, di mana pembahasan adalah adibhu, ya. Asal kata dari dabaha yadbahu, maknanya adalah menyembelih, menjagal, ya, membasmi atau mengorbankan. Nah, jadi ini makna dari dhabiha yadbahu, menyembelih. Tapi kita akan lebih kepada menyembelih, ya, ataupun mengorbankan. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ada 3 kriteria tentang menyembelih. 3 kriteria tentang menyembelih. Ini berapa? Yang pertama adalah menyembelih di sini, ya, makna adibhu, ya. Adabhu, makna menyembelih di sini adalah melenyapkan ruh dengan mengalirkan darah, ya, dengan cara yang khusus. Jadi melenyapkan ruh, ya, dengan mengalirkan darah dengan cara yang khusus. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita akan ketahui bahwa penyembelihan dalam rangka untuk mengagungkan, ya, kemudian dalam rangka juga untuk ketundukan, atau dalam rangka untuk mendekatkan dirinya pada sesuatu yang ia tuju, ya, itu hanya boleh diperuntukkan, hanya boleh dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bila mana tidak kepada Allah, maka bisa jadi itu masuk ke ranahnya syirik. Bila mana ketika ia menyembelih dalam rangka mengagungkan, ketundukan serta pendekatan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dia menyembelih dalam rangka mengagungkan sungai yang sudah memberikan aliran airnya untuk para petani misalnya, kemudian sungai yang telah memberikan ikan-ikannya kepada para nelayan, kemudian memberikan pengagungan, menyembelih sebuah kerbau, kemudian dihanyutkan untuk dalam rangka mengagungkan atau menundukkan diri kita atau mendekatkan diri kita kepada sungai tersebut, ya, dalam rangka syukur misalnya, maka itu yang tidak diperbolehkan. Dikhawatirkan dalam kitab ini adalah syirkul akbar, masuk ke dalam syirik yang besar, ya. Jadi itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana kita berupaya kalau dalam rangka untuk mengagungkan, menundukkan, ketundukan, kemudian mendekatkan diri kita kepada yang kita tuju, itu hanya dibolehkan, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, sedang Allah Subhanahu wa taala, adalah sesembelihan yang kemudian hukumnya itu bisa menjadi wajib atau bisa menjadi sunnah. Seperti, ya, kita ketahui bersama bahwa sesembelihan diperuntukkan untuk diniatkan menjamu tamu atau walimatul urs, ya. Nah, ini yang menjadi diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aulim walau bisyatin, ya, lakukanlah walimah meskipun hanya walaupun dengan seekor kambing. Mohon maaf, kembali ke poin yang pertama bahwa
hanya ditunjukkan kepada Allah. Kita ketahui bersama dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-162 ya, 162 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya ya salatku wa nusuki dan sembelihanku wa mahyaya dan hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, ya. Ini dalil yang pertama. Ada dalil yang kedua terkait sesembelihan itu diperuntukkan untuk menjamu tamu, itu diperbolehkan. Untuk walimatul urs itu diperbolehkan. Ya, dengan dalil walimatul urs lah, ya, walaupun dengan seekor kambing. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah penyembelihan yang kemudian dihukumi mubah. Sebagaimana penyembelihan tersebut diperuntukkan untuk dimakan atau untuk diperjualbelikan, ya, atau untuk sebuah momentum, misalnya rasa syukur kemudian menyembelih. Nah, ini diperbolehkan. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin di ayat ke-71, ya, ataupun 72 dan 72. Nah, ini dalilnya. Jadi hukumnya mubah. Nah, jadi kriteria penyembelihan itu ada 3 hal. Yang pertama, diperuntukkan untuk pengagungan, itu hanya untuk pada Allah, tidak lain pada yang lainnya. Yang kedua, ya, orang yang menyembelih itu untuk menyambut tamu atau untuk walimatul urs dan yang semacamnya. Dan yang ketiga adalah untuk diperjualbelikan, itu saja. Berarti makna yang tidak diperbolehkan dalam penyembelihan adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ketika ia mengagungkan ketundukan serta mendekatkan dirinya, itu penyembelihan tersebut hanya dikhususkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lainnya. Khawatirnya apa? Khawatirnya terjun kepada kesyirikan. Nah, ini saudara yang dirahmati Allah. Jadi termasuk yang sangat banget kita upayakan agar jangan sampai kemudian masyarakat kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat apa? Ya, lewat khawatirnya, ya, kayak sedekah laut dan sebagainya. Maknanya apa? Wallahu alam, ya. Apakah itu mewujudkan rasa syukurnya dirinya kepada laut yang telah memberikan manfaat kepada dirinya atas ikan-ikan yang diambil kemudian bisa dijual belikan, mendapatkan uang dan sebagainya, kemudian bersyukur menyembelih potong sapi, kemudian sapi itu dihanyutkan. Apakah tujuannya untuk bagaimana mengagungkan si laut? Maka itu yang kemudian khawatirnya masuk kepada kesyirikan akbar, ya. Berbeda dengan kemudian ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita akan mendekati bulan suci Idul Adha, di mana kita akan menyembelih kurban sapi maupun kambing. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang itu menyembelih kemudian diniatkan penyembelihannya untuk mengagungkan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.